Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Lukas 6 ayat 48, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saudaraku yang terkasih, orang saleh adalah orang yang senantiasa taat kepada Tuhan dan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Umat seperti inilah yang menjadi kesayangan Tuhan. Mazmur 16 ayat 11, firman Tuhan berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudaraku, sebaliknya, Tuhan sangat kecewa apabila anak-anaknya tidak mau melakukan perintahnya, hanya berteori saja. Dalam hal ini, Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Saudara, kekristenan bukanlah sekedar berseru-seru Tuhan, Tuhan. Bukan pula sekedar menjadi pendengar secara pasif. Lebih dari itu, kita harus menjadi pelaku firman, yaitu melakukan perkataan Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Setiap orang yang melakukan firman Tuhan sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Akan tetapi, Tuhan Yesus berkata, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Jadi, ada dua jenis bangunan yang secara fisik tampaknya sama, namun perbedaan dan kualitas bangunan baru terlihat apabila terjadi guncangan dari luar. Bangunan yang dasarnya kuat tidak akan goyah walaupun air bah dan banjir melandanya. Berbeda dengan bangunan yang didirikan di atas tanah tanpa fondasi yang kuat. Secepat badai, taufan dan juga air bah datang, secepat itu pula bangunan itu akan roboh dan tinggal puing-puing saja. Saudaraku, saat-saat ini kita harus membangun rumah rohani kita, membangun iman kita, ketaatan kita, ketekunan, kesetiaan yang semuanya harus berlandaskan firman Tuhan yang didirikan di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Perbedaan kualitas bangunan rohani masing-masing orang akan terlihat secara nyata ketika badai persoalan datang dan menyerangnya. Pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah kita membangun rumah rohani kita dengan benar hari ini? Kalau belum, segeralah mempersiapkan dan membangunnya. Segeralah berbenah sebelum terlambat. Karena itu, milikilah dasar yang kuat, yaitu hidup melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman Allah saat ini. Meteraikanlah dalam hati kami, dan Roh Kudus bantu kami untuk melakukan firman-Mu. Kami tidak mau pasif, kami tidak mau berdiam diri dan hanya mendengarkan saja, tapi kami mau bertindak. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu, karena kami tahu Engkau sendiri berkata, bukan yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang berkenan, tetapi justru yang hidupnya melakukan kehendak Tuhan dengan taat, setia, tekun sampai pada akhirnya. Karena itu Tuhan, bantulah kami untuk membangun rumah rohani kami dengan membangun iman, ketaatan, ketekunan,
kesetiaan kepada Tuhan lebih lagi. Dan saat ini ketika kami berdoa bersujud di hadapan Tuhan, biarlah Engkau Allah yang memberkati, dan persekutuan kami dengan Tuhan saat ini berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.